Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 2 angkatan 6 tahun 2023. Perkenalkan, saya Silviana SPDI selaku guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Benda 03, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Gang 6, nomor 24, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswi PPG Daljab batch 2 tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Pada kesempatan hari ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran dengan materi menyambut usia balik untuk fase B kelas 4. Untuk lebih jelasnya bentuk video pembelajaran, saya mohon saran dan kritik agar pembelajaran kedepannya berjalan lebih baik lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Anak-anak kelas 4 hari ini sudah pada sarapan semuanya? Alhamdulillah. Sudah mandi pagi semuanya? Sudah sarapan, sudah mandi pagi, sekarang sudah siap mengikuti pembelajaran PAI dan BP? Sudah, alhamdulillah. Sebelumnya, Bu Silvi mau tanya, adakah teman kalian yang hari ini tidak masuk? Siapa? Ya, Rafael kenapa tidak masuk? Sakit. Kita doakan agar Rafael lekas diberi kesehatan agar bisa belajar bersama. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi ini, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat, berkah, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Untuk Mas Wisnu, mohon dipimpin membaca doa untuk teman-temannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Setelah itu kalian buka surat Al-Fil. Kita murojaah bersama-sama. Surat Al-Fil. Juz amanya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, tujuannya kita murojaah Al-Quran agar kita semakin mencintai Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup orang muslim. Nah, untuk pagi ini kita kembali lagi dalam pembelajaran PAI dengan materi menyambut usia balik. Sebelumnya, minggu lalu kita sudah belajar tentang tanda-tanda usia balik. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang subbab atau submateri tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Tadi malam siapa yang sudah membaca buku paket? Ya, pintar. Berarti hari ini sudah bisa mengetahui apa sebagian yang akan dipelajari. Kenapa kita itu harus belajar tentang tanda-tanda usia balik? Ya, karena ketika kita sudah memasuki usia balik, berarti sudah apa? Sudah ada kewajiban untuk melaksanakan hukum-hukum Islam seperti sholat, menutup aurat, dan menuntut ilmu puasa, kayak gitu ya. Dalam pembelajaran kali ini alurnya anak-anak nanti membaca buku paket, kemudian mengamati dan menonton video. Setelah itu dilanjut berkelompok sesuai dengan gaya belajar atau hobi masing-masing. Pendalaman materi, ada diskusi, dan nanti mempresentasikan diskusi, mengerjakan LKPD, tes, dan yang terakhir kesimpulan atau refleksi. Untuk memperdalam materi, anak-anak membaca buku paket terlebih dahulu. Dibaca buku paketnya halaman 57 sampai 67. Dibaca di dalam hati. Ya, bagus. Kalau sudah selesai membaca, sekarang perhatikan presentasi yang ada di depan terlebih dahulu. Nah, itu ada gambar apa itu? Iya. Perkembangan manusia. Manusia itu berkembang dari kecil. Ya, berkembang. Nah, sebelum masuk ke materi, Bu Silvi mau tanya. Usia anak-anak di sini berapa? 10 tahun. Coba yang bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Ya, Izam, apa Jam? Yang pertama? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Izam. Yang kedua? Ya, mimpi basah untuk laki-laki. Betul ya, tepuk tangan untuk Nana. Tanda yang ketiga apa? Berusia 15 tahun. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, sudah pintar semuanya. Pertama, mimpi basah atau ihtilam bahasa agamanya. Mimpi basah itu dialami oleh anak laki-laki, tetapi
anak perempuan pun bisa mengalami mimpi basah. Mimpi basah itu apa? Ya, ngompol. Ngompol apa? Ya, ketika kamu tidur kemudian terasa basah-basah, itu keluar air mani atau sperma. Tuh ya. Kemudian haid atau menstruasi. Apa haid atau menstruasi itu? Pinter Nana, tepuk tangan lagi untuk Nana. Haid atau menstruasi adalah keluarnya darah dari alat kelamin wanita. Biasanya terjadi setiap bulan, siklus bulanan. Ketika kalian mengalami haid atau menstruasi, tidak usah panik. Kalau misalnya kalian belum tahu bagaimana cara mengatasinya, kalian bisa tanya ke orang tua, terutama ibu. Kemudian misalnya kalian usianya sudah 15 tahun tetapi tidak mengalami mimpi basah ataupun haid, terus apakah aku sudah balik atau belum? Itu ya ada tanda yang ketiga, yaitu berusia 15 tahun. Berarti kalau misalnya kalian nggak mengalami mimpi basah atau haid tapi usianya secara hijriah sudah 15 tahun, kalian bisa dikatakan sudah dewasa atau balik tuh ya. Sebelumnya kita lihat video terlebih dahulu tentang mimpi basah dan haid. Coba diperhatikan dulu. Setelah tadi kita melihat atau menonton video tentang mimpi basah, kita lanjut menonton video tentang haid. Nah itu ya tadi ya tentang menstruasi dan haid. Ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan ketika kita dalam keadaan hadas besar, yaitu sholat, puasa. Ya, terus menyentuh Al-Quran. Ya, bagus semuanya. Tidak boleh sholat, sujud syukur, itu sujud tilawah itu nggak boleh ya. Kemudian tidak boleh memegang, menyentuh ataupun membaca Al-Quran. Tidak boleh melakukan tawaf. Tawaf itu ketika ibadah haji yang memutari Ka'bah. Kemudian tidak boleh berdiam diri di masjid. Ketika kamu masih haid, kemudian takut kalau darahnya menetes, tidak boleh. Sebaiknya tidak berdiam diri di masjid. Nah, kemudian kalau misalnya sudah selesai haidnya, kita akan beribadah kembali, berarti kita harus ngapain? Ya, mandi wajib. Selanjutnya kita belajar tentang tanda usia balik menurut ilmu biologi. Nah, di dalam ilmu biologi ada satu masa yang yang dinamakan sebagai masa remaja atau puber. Berarti remaja, puber atau balik itu diartikan sama. Ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya kalau yang anak laki-laki itu ketika sudah dewasa atau pubertas, ciri-cirinya apa? Yang dialami oleh laki-laki ada perkembangan fisik dan ada perkembangan mental. Kalau perkembangan fisik itu berarti di tubuh kalian yang bisa terlihat. Contohnya ada apa ini? Jakun, tumbuhnya jakun. Kemudian tumbuhnya kumis, jenggot, apalagi? Dia tumbuhnya rambut di ketiak dan alat kelamin. Suaranya gimana? Suaranya semakin berat.
nafsu makannya semakin meningkat. Tubuhnya semakin kecil apa semakin besar? Semakin mekar berotot. Apa perkembangan mental anak pubertas yang dialami laki-laki? Dia sikapnya cuek, tenang, terus kayak lebih mengedepankan rasional. Kalau ada masalah diam ya. Sedangkan kalau anak perempuan, apa hormon yang mempengaruhi? Estrogen atau progesteron. Hormon ini itu yang mempengaruhi perkembangan sekunder bagi anak perempuan. Dengan ciri-ciri fisik apa? Kalau misalnya anak perempuan itu sudah pubertas, dari tubuhnya kulitnya lebih halus, kemudian pinggul payudaranya mulai membesar, suaranya lebih merdu, apalagi ya tumbuh rambut di alat kelamin dan ketiak. Sedangkan untuk perubahan atau perkembangan mental anak perempuan apa? Mengutamakan perasaannya, ingin dimanja. Betul ya. Dalam mempelajari materi menyambut usia balik ini, kita akan belajar sesuai gaya belajar, mengelompok sesuai gaya belajar. Gaya belajar kita lihat berdasarkan hobi atau hal-hal yang sering kalian lakukan sehari-hari. Yang pertama, untuk kalian yang setiap harinya menyukai foto-foto, terus suka nonton film, siapa? Tunjuk jari, ayo. Ya, berarti nanti kalian mengelompok dalam kelompok visual, kelompok belajar visual. Kemudian lanjut lagi. Siapa di antara kelas 4 ini yang suka atau mempunyai hobi mendengarkan musik, ngobrol dengan temannya? Siapa? Tunjuk jari. Ya, nanti kalian yang mempunyai hobi mendengarkan musik, ngobrol, diskusi, masuk ke dalam kelompok belajar auditori. Dan kelompok yang ketiga, siapakah di antara kelas 4 ini yang menyukai hobi bermain, olahraga, gerak-gerak? Tunjuk jari, ayo. Ya, berarti masuk dalam kelompok belajar kinestetik. Sekarang membuat kelompok sesuai dengan yang hobinya kalian masing-masing tadi. Sekarang ambil kerumbuknya. Ya, sudah membuka kerumbuk semuanya? Sudah. Kalian boleh mencari materi melalui YouTube ataupun melalui Google tentang tanda usia balik menurut ilmu fikih apa dan menurut ilmu biologi apa. Boleh dicari ya sekarang. Diketikkan. Ya, ini untuk kelompok belajar visual. Tugas kalian nanti bermain masih, yaitu mencari alur. Tanda di sini ada gambar, kemudian di sini ada ciri-ciri usia baliknya ya. Nanti ditentukan alur yang sesuai itu yang mana. Untuk anak perempuan,
tanda usia balik menurut ilmu fikihnya apa yang sesuai? Haid. Berarti haid itu yang mana dicari. Kemudian nanti di krayon diwarnai dengan krayon. Begitu juga untuk yang ilmu biologi, sama ya. Jadi tugasnya ada 2. Paham? Dikerjakan dulu. Terus kelompok belajar Audi nanti kalian membuat mind map, yaitu untuk tanda usia balik menurut ilmu fikih itu ada berapa tadi? 3 dituliskan masing-masing. Kemudian tanda usia balik menurut ilmu biologi bagi anak laki-laki apa saja dituliskan? Dijelaskan juga Enggak usah dijelaskan, ya secara singkat saja. Ini anak perempuan apa? Paham ya, nanti diisi ya. Ini kelompok belajar apa? Kinestetik. Untuk kelompok belajar kinestetik nanti kalian ada tugas. Di sini ada bagan berupa anak perempuan, laki-laki, perempuan dan laki-laki. Nanti kalian gunting gambar-gambarnya dan keterangannya. Setelah itu ditempel sesuai dengan tanda usia balik yang dialami oleh anak perempuan apa, anak laki-laki apa, yang dialami oleh keduanya apa gitu ya. Nanti ditempel, digunting dan ditempel ya. Paham ya? Ada 2, menurut ilmu fikih dan menurut ilmu biologi ya. Sekarang boleh dikeluarkan gunting dan lemnya. Masih semangat semuanya? Ya, agar lebih semangat kita ice breaking dulu sebentar ya. Tepuk semangat. 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 Apalagi tadi? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk anak sholat. Aku anak sholat, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, semuanya anak-anak untuk tes formatif nanti kita akan menggunakan metode take and give. Nanti Bu Silvi bagikan kartu satu-satu. Kalian menuliskan pertanyaan dan nama. Sudah, pertanyaan dan nama tentang materi ya. Setelah itu nanti dikumpulkan dan ditukar dengan teman yang ada di sebelahnya. Begitu terus selanjutnya gitu ya, berlanjut-lanjut hingga pertanyaannya banyak dan jawabannya sesuai. Udah. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, sekarang pertanyaan dari kalian kartu dari kalian ditukar dengan teman sebelahnya untuk dijawab. Ya, sekarang dijawab. Ya. Sekarang pertanyaan dari Hizam akan dijawab oleh Rafa. Pertanyaan Hizam dibacakan yang keras apa? Apa saja tanda-tanda balik menurut ilmu fikih?
Ya. Dijawab Rafa. Ya. Mimpi basah, haid dan usia 15 tahun. Betul itu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Benar ya. Beri tepuk tangan untuk Hisyam dan Rafa. Sudah boleh kembali. Ini dari kelompok belajar visual akan mempresentasikan tanda usia balik menurut ilmu biologi bagi anak laki-laki. Apa saja? Wajah berkumis, berjenggot, badan besar, kuat, berotot, nafsu makan meningkat. Ya, betul ya. Betul nggak? Betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok visual. Ya, boleh kembali ke tempat duduk. Dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil belajar tentang tanda usia balik menurut ilmu fikih. Ada berapa? Apa saja? Kemudian yang ketiga, ya, ya betul. Tepuk tangan. Dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan tanda usia balik menurut ilmu biologi bagi anak perempuan. Yang pertama apa aja? Ya. Ya, betul ya. Beri tepuk tangan untuk kinestetik. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan HOT atau soal HOT. Bu Silvi akan bacakan, nanti kita jawab bersama-sama ya. Pertanyaannya, Hasya sudah mulai belajar melaksanakan sholat meskipun belum memasuki usia balik. Ketika akan melaksanakan sholat, Hasya pergi ke kamar mandi karena ingin membuang air kecil. Ketika buang air kecil, Hasya melihat di celananya terdapat bercak merah. Namun Hasya tidak tahu itu apa dan tetap melaksanakan sholat. Bisa dipahami dari pernyataan tersebut ya. Nah, pertanyaan yang pertama, menurutmu disebut apa kejadian yang dialami Hasya? Menstruasi. Menstruasi. Kenapa dinamakan menstruasi? Ya, karena tanda dari menstruasi itu adalah keluar darah dari alat kelamin atau vagina perempuan. Pertanyaan selanjutnya, apakah sholat yang dilaksanakan Hasya itu sah? Ya, tidak sah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sholat harus dalam keadaan suci. Sedangkan Hasya menstruasi berarti berhadas besar. Pertanyaan yang ketiga, apabila kamu menjadi Hasya, apa yang akan kamu lakukan? Ya, kalau sudah tahu kamu menstruasi berarti mandi besar. Ya, mandi besar. Atau kalau misalnya belum tahu dan takut, kamu bisa menanyakan ke orang tua. Batas aurat laki-laki dan perempuan berbeda. Aurat bagi perempuan adalah seluruh anggota badan.
Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini ya. Yang pertama apa? Tanda usia balik menurut ilmu fikih ada berapa? Ada 3. Apa saja? Haid bagi perempuan, mimpi basah bagi laki-laki, umur 15 tahun. Sedangkan untuk tanda usia balik menurut ilmu biologi bagi anak laki-laki apa aja? Tumbuhnya jagon, suara menjadi lebih berat, ya keluarnya rambut, ya dari mentalnya cenderung bersikap cuek dan rasional. Adapun tanda usia balik menurut ilmu biologi bagi anak perempuan apa aja? Yang pertama, menstruasi. Selain itu, suaranya lebih merdu, kulitnya menjadi halus. Dari mental, ya, ini diperhatikan dan ingin dimanja. Kalau semisal kalian sudah ada tanda-tanda usia balik itu, apa yang harus kalian lakukan? Ya, harus melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam. Contohnya apa? Salat, puasa, menutup aurat, mencari ilmu. Sudah paham semuanya ya? Sudah bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari? Insya Allah bisa. Oke. Untuk refleksi hari ini sudah tahu ya tadi belajar apa, kemudian perasaannya mengikuti pelajaran. Senang Bu, senang apa? Ya alhamdulillah senang ya. Tesnya sudah bisa berhasil dengan nilai yang baik juga ya. Aku sama. Ya alhamdulillah. Nah nanti untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Semoga minggu depan kita diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul lagi di tempat ini. Amin. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Wisnu mohon untuk dipimpin membaca doa dulu. Kita baca doa terlebih dahulu. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam. Waalaikumsalam.